Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 7D. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok dulu. Sini perkenalkan, nama saya Muhammad Basir dengan NIM 2021D1B120. Dan di samping kanan saya Kamarul Huda dengan NIM 2021D1B128. Dan di samping kiri saya nama saya Mukhtar Thoyeb dengan NIM 2021D1B124. Nah, di sini kami mendapatkan tugas dari dosen kami dan pengampu kami, yakni Muhammad Galis Ilmi SPMN. Nah, di sini kami diberikan tugas menjelaskan apa sih itu bangunan rekayasa sungai. Di sini kami mengambil bangunan talut bronjong seperti di belakang kami. Bisa dilihat batu bronjong yang sebagaimana talut batu bronjong itu termasuk bangunan rekayasa sungai. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Bronjong dapat didefinisikan sebagai anyaman kawat yang berbentuk kubus atau balok yang diisi oleh batu anyaman. Kawat yang digunakan sebagai keranjang harus terbuat dari baja karbon yang rendah yang dilapisi oleh galvanis. Batu-batuan yang digunakan harus berbahan yang keras, tahan lama dengan ukuran 15-25 cm. Ukurannya harus seragam, setidaknya 80% dari total keseluruhan pengerjaan. Semua bahan batu disusun rapi dan tidak boleh ada yang melewati anyaman. Fungsi dari bronjong adalah penahan longsor pada tebing-tebing tanah yang ada di badan sungai, dan juga fungsinya untuk sebagai fondasi sungai agar tanah tidak terjadi pengikisan atau degradasi akibat adanya arus yang deras. Selanjutnya, bangunan talut bronjong pada sungai digunakan untuk mengatasi beberapa masalah yang umumnya terkait dengan erosi sungai dan stabilitas aliran air. Beberapa masalah yang dapat diatasi oleh bangunan talut bronjong ini meliputi: yang pertama, erosi sungai. Bronjong dapat membantu mengurangi erosi sungai dengan menyediakan lapisan perlindungan terhadap arus air yang kuat. Mereka membantu meredam energi air sehingga mengurangi kemungkinan erosi tepi sungai. Yang kedua, stabilitas lereng. Bronjong membantu meningkatkan stabilitas lereng sungai dengan memberikan dukungan struktural pada tanah di sekitarnya. Mereka dapat mencegah longsor dan penurunan tanah di tepi sungai. Yang ketiga, pelebaran aliran sungai. Bronjong dapat digunakan untuk mengendalikan pelebaran aliran sungai. Mereka ini membantu memandu aliran air dan mencegah pemerosotan tanah yang dapat menyebabkan pelebaran sungai yang tidak terkendali, dan lain-lain. Penting untuk diingat bahwa desain dan implementasi bronjong harus mempertimbangkan kondisi geografis, hidrologi, dan ekologi setempat agar dapat memberikan solusi yang efektif terhadap masalah-masalah tersebut. Adapun langkah-langkah umum dalam perencanaan talut bronjong ini, yang pertama, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Identifikasi masalah-masalah seperti erosi, stabilitas lereng, atau pelebaran aliran yang perlu diatasi. Yang kedua, survei dan pemetaan topografi. Data ini diperlukan untuk perhitungan hidrologi, stabilitas lereng, dan desain struktur bronjong. Kemudian, analisis hidrologi dan hidrolika. Ini melibatkan penilaian debit aliran, tingkat banjir, dan pola aliran sungai. Yang keempat, penilaian stabilitas lereng. Lakukan analisis stabilitas lereng untuk menilai resiko longsor tanah dan menentukan kebutuhan untuk mendukung struktur bronjong ini. Yang kelima, desain geometri bronjong. Ya, termasuk tinggi, lebar, dan bentuknya. Desain ini juga harus mempertimbangkan karakteristik aliran sungai, kondisi tanah, dan kebutuhan perlindungan yang spesifik. Kemudian, pilih bahan bangunan yang sesuai untuk bronjong ini.
Ya, bahan yang umum digunakan meliputi batu alam, beton pracetak, atau material lainnya. Kemudian untuk tambahan yaitu studi lingkungan, perencanaan konstruksi, pengelolaan air tanah, izin dan regulasi, pemeliharaan dan monitoring, dan pelaksanaan konstruksi. Dan juga penting untuk bekerja sama dengan insinyur sivil dan ahli lainnya dalam perencanaan dan implementasi talut bronjong guna memastikan keberhasilan proyek serta keselamatan dan keberlanjutan lingkungan setempat. Nah, dan selanjutnya ada pemeliharaan batu bronjong. Dan yang pertama, pemantauan rutin. Lakukan pemantauan rutin untuk memeriksa kondisi batu bronjong secara berkala. Perhatikan adanya retak, pergeseran, atau kerusakan lainnya. Dan yang kedua, pembersihan debris. Bersihkan debris dan material tumpahan di antara batu-batu bronjong. Debris yang menumpuk dapat mempengaruhi aliran air dan menyebabkan erosi. Dan yang ketiga, perbaikan cepat. Tanggapi segera setiap tanda-tanda kerusakan. Perbaiki retak atau kerusakan kecil secepat mungkin untuk mencegah perburukan kondisi. Dan yang keempat, perbaikan struktural. Periksa kestabilan struktur batu bronjong. Jika diperlukan, lakukan perbaikan struktural seperti penambahan batu atau pergantian batu yang rusak. Dan yang kelima, pemantauan lingkungan. Terus lakukan pemantauan dampak lingkungan dari batu bronjong. Pastikan bahwa konstruksi dan pemeliharaan mematuhi regulasi lingkungan dan tidak merusak ekosistem sungai. Nah, sekian dari presentasi. Sekian dari penjelasan yang mengenai apa itu batu bronjong. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.